Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Putriati dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata, mata kuliah Dokumen dan Pasasi yang dibimbing oleh Ibu Nur Arini Yulia, SSD MM.Par, akan menjelaskan tentang studi kasus paspor palsu. Menurut Kompas.com Tangerang, warga negara asing asal Singapura berinisial LC yang berumur 48 tahun ditangkap petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Banten lantaran kedapatan memalsukan paspor Indonesia. Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Safar Muhammad Kodam mengatakan kasus ini terungkap setelah petugas curiga terhadap pelaku saat hendak masuk ke Indonesia. Kodam mengatakan pelaku tinggal di Malaysia selama 9 tahun. Di sana, pelaku mendapat kiriman paspor dan KTP palsu yang sudah tertera identitas. Pelaku kemudian sengaja menghilangkan paspor palsu tersebut lalu melapor ke kepolisian dan kerajaan Malaysia. Menurut Kodam, setelah dilaporkan, KBRI mengganti paspor palsu yang hilang dengan yang asli, karena jika hilang di luar negeri akan segera diganti. Namun, petugas imigrasi curiga di saat pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Saat diminta keterangan petugas, ternyata LC tidak lancar berbahasa Indonesia. Petugas kemudian memeriksa LC dan akhirnya ia mengaku bahwa ia merupakan warga negara Indonesia. Pelaku hendak masuk ke Indonesia untuk membuka usaha di suatu tempat di Indonesia. Setelah diperiksa lebih dalam, petugas menduga LC merupakan warga negara Singapura. Imigrasi Indonesia kemudian berkoordinasi dengan imigrasi Singapura untuk memastikan dari imigrasi Singapura benar bahwa ia merupakan warga negara Singapura. Sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Republik Indonesia. Kasus selanjutnya yaitu Adeline Lis yang kini sudah tertangkap oleh otoritas keamanan Singapura karena kedapatan menggunakan paspor palsu atas nama Hendro Leonardi. Dia kemudian dihukum pengadilan Singapura dengan denda $14.000 serta akan dipulangkan ke Indonesia. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta agar Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura segera memulangkan Adeline Lis ke Jakarta. Dia mengatakan Adeline harus dibawa ke Jakarta lantaran anaknya yakni Kendrick Ali meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk diberikan surat perjalanan agar bisa kembali ke Medan. Oleh sebab itu, Kejagung saat ini tengah berkoordinasi dengan KBRI agar dapat memulangkan Adeline segera ke Jakarta. Adeline Lis terlibat kasus pembalakan liar dan dijatuhi hukuman 10 tahun serta bayar denda selebih dari 110 miliar rupiah oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008. Kasus selanjutnya yaitu mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi payment gateway atau pembayaran secara elektronik pembuatan paspor. Denny diduga memiliki peran sentral dalam kasus tersebut. Kepala Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Anton Carlyan mengatakan, Denny berperan menginstruksikan penunjukan 2 vendor payment gateway. Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. 2 vendor yang dimaksud yakni PT Nusa Inti Arta dan PT Finnet Indonesia. Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kasus surat perjalanan laksana paspor. Menurut suara.com, Kementerian Hukum dan HAM mengakui menerbitkan surat perjalanan laksana paspor kepada buronan hak tagih Bank Bali Joko Chandra ketika dilakukan penangkapan di Malaysia pada Kamis malam tanggal 30 Juli. SPLPP itu diminta oleh Kemenkumham RI untuk diterbitkan Direktorat Jenderal RI agar
buronan kakap Kejaksaan Agung itu dapat kembali ke Indonesia dari Malaysia. Sebagai supporting system dalam penegakan hukum, jajaran Kementerian Hukum dan HAM lewat Ditjen Imigrasi mengeluarkan SPLP bagi Joko Chandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia, ujar Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lauli. Untuk diketahui, SPLP diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang tak bisa mendapatkan paspor biasa. SPLP adalah pengganti paspor biasa apabila paspor itu telah dicabut sementara WNI yang bersangkutan masih di luar negeri dan ingin dipulangkan ke Indonesia. Surat itu juga diterbitkan bagi WNI yang berada di suatu negara asing secara ilegal atau tanpa dilengkapi surat perjalanan Republik Indonesia. Dari itu, SPLP dikeluarkan oleh Kemenkumham RI melalui Ditjen Imigrasi sebagai salah satu agar dapat memulangkan buronan Joko Chandra. Yasona menegaskan SPLP tersebut setelah diterbitkan saat pemulangan Joko dari Malaysia. Setelah Joko Chandra tiba di Indonesia, Yasona memastikan Direktorat Jenderal Imigrasi SPLP buronan tersebut langsung dicabut. SPLP dikeluarkan sekaligus dicabut pada Kamis tanggal 30 Juli kemarin, ucap Yasona. Menurut Yasona, penangkapan Joko mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan buronan selama 11 tahun. Ini juga menjadi pernyataan sikap yang tegas bahwa negara pada akhirnya tidak bisa dipermainkan oleh siapapun yang mencoba untuk bersiasat mengakali hukum di negeri ini, kata Yasona. Buronan kakap Kejaksaan Agung itu ditangkap di malam Idul Adha 1441 Hijriah. Joko dibawa ke Indonesia melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dia dijemput langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ke Indonesia. Sesampainya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Joko Chandra yang menggunakan baju tahanan dan celana pendek serta tangan yang terikat langsung digelandang ke Bareskrim Polri. Kasus selanjutnya yaitu tentang seorang WNI bernama Rudi Kurniawan yang memalsukan ribuan Y sehingga ia dideportasi dari Amerika Serikat menuju ke Jakarta. Pria berusia 44 tahun ini dideportasi oleh Bea Cukai dan Penegakan Imigrasi Amerika Serikat sejak pekan lalu menggunakan penerbangan komersial dari Bandara Internasional Dallas atau Fort Worth ke Jakarta. Mengutip dari DW Indonesia, Jumat tanggal 16 April lalu, Rudi pertama kali ke Amerika Serikat menggunakan visa pelajar pada tahun 1990-an. Dia sempat gagal mencari suaka politik dan diperintahkan untuk angkat kaki dari Amerika secara sukarela pada tahun 2003. Tetapi dia memilih untuk menetap di Amerika Serikat secara ilegal, kata pihak berwenang. Rudi yang terduga bernama Zhen Huang diketahui berasal dari keluarga kaya raya dan distribusi wine di Indonesia. Jaksa penuntut umum di pengadilan New York mengatakan bahwa Rudi menghasilkan jutaan dolar Amerika Serikat dari tahun 2004 hingga 2012 dengan memalsukan ribuan wine tersebut. Kasus selanjutnya, Jaksa Agung minta imigrasi Singapura tahan SPLP Adeline Lis. Jaksa Agung Sanitiar ST Burhanuddin mendesak agar pihak imigrasi Singapura menahan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP milik DPO Hendro Leonardi alias Adeline Lis. Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, mengatakan alasan Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta penahanan SPLP milik buronan Hendro Leonardi alias Adeline Lis, yaitu agar DPO tersebut tidak melarikan diri lagi. Pasalnya, kata Leonard, Adeline Lis sudah 2 kali melarikan diri untuk menghindari proses hukuman aparat penegak hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.